Tema dari gereja kita, Gereja Kemah Injil Indonesia adalah jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Tema ini berasal dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56, saudara. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, agama Kristen dikenal sebagai agama yang suka menyanyi. Betul atau benar? Setuju ya? Baik senang maupun mengucap syukur, baik saat berduka, kita semua tetap nyanyi. Saya pernah menghadiri sebuah ibadah kedukaan di kota Makassar, saudara-saudara. Tahu lagunya apa? Ini pendeta yang meninggal di sebuah gereja dan disemayamkan di gereja itu. WL-nya saudara tahu pimpin lagu apa? Bukan ke tempat yang lebih tinggi, bukan gitu ya. Tapi dia pimpin lagu apa? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, dia bangkit. Walaupun nggak bangkit-bangkit tuh, almarhum, tetapi nyanyiannya itu sudah luar biasa. Kenapa? Karena memang kita orang Kristen agama yang suka menyanyi. Agama kita ini agama yang menyanyikan pujian kepada Tuhan. Tentu beberapa alasan bisa diberikan. Kenapa agama Kristen itu jadi agama yang suka menyanyi? Tentu ada banyak alasannya, tetapi satu hal yang pasti yang saudara perlu mengerti adalah karena kelahiran Sang Putra Natal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu disambut dengan beberapa nyanyian pujian, saudara. Dalam tradisi Kristen ada setidaknya 4 nyanyian pujian seputar Natal. Baik sebelum Natal, pranatal, pas Natalnya, dan setelah Natal, pasca Natalnya, saudara. Dalam Lukas 1 sampai pasal 2, ada setidaknya 4 nyanyian pujian menyambut Sang Juru Selamat itu, saudara. Yang pertama nyanyian Sakaria. Nyanyian Sakaria ini disebut dalam tradisi gereja sebagai Benedictus. Yang kedua nyanyian Simeon yang disebut Nunc Dimittis. Itu setelah Kristus lahir 8 hari, Nabi Simeon bernyanyi di bait Allah. Kemudian ada yang disebut nyanyian malaikat. Ini yang paling terkenal yang kita sering sebut Gloria in excelsis Deo. Itu nyanyian malaikat. Kemudian nyanyian Maria, ini yang keempat yang disebut Magnificat, saudara. Kalau kita lihat nyanyian Sakaria itu terdapat di Lukas 1 ayat 67 sampai 79. Lagu ini dilantunkan setelah Yohanes Pembaptis lahir. Opung Sakaria saat itu setelah senang ya ngelihat ini anaknya lahir ini, Opung Sakaria ini kemudian bernyanyi. Dan nyanyiannya itu menggambarkan bagaimana Tuhan mengasihi mereka, melawat mereka dengan mengirimkan anaknya Yohanes ini sebagai nabi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Itu inti dari nyanyian Sakaria, Benedictus, saudara. Kemudian secara cepat, nyanyian Simeon setelah 8 hari Kristus lahir. Di Lukas 2 ayat 28 sampai 32. Ibarat artis ini adalah single, lagu singlenya, saudara. Jadi Simeon ini kalau dia jadi artis, dia nyanyi punya lagu single yang ini, saudara. Di Lukas 2 ayat 28 sampai 23. Saat itu ketika dia melihat bayi Yesus yang berumur 8 hari yang dibawa oleh bapa mamanya, Yusuf dan Maria, Simeon lalu kemudian menaikkan pujian kepada Tuhan. Dia bikin konser kecil di bait suci saat itu. Dan intinya dia mengatakan anak ini adalah penyelamat dan terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan kita bukan Tuhan bagi Israel saja, tapi Tuhan bagi suku Batak, Alor, Kupang, bagi suku Nias, bagi suku Toraja, bagi suku Jawa, bagi orang Eropa, bagi orang Amerika, bagi orang Australia, dan bagi bangsa-bangsa. Amin, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan Juru Selamat dan terang bagi bangsa-bangsa. Kalau saudara lihat ini misalnya ya, oh nggak kelihatan ya, multimedia belum bisa dapatkan khotbah saya, oh nggak bisa dibuka mungkin. Oke, kita lanjut saja. Yang ketiga, ini pendahuluan saudara, nyanyian malaikat.
Nyanyian malaikat ini disebut Gloria in Excelsis Deo. Saudara bisa temukan di Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 14. Kalau tadi Simon itu bernyanyi sendirian, ya, konser lonely, dia sendirian di situ. Kalau malaikat ini konsernya bareng-bareng nih. Kalau saudara baca di Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 14, itu banyak malaikat menyanyikan pujian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itulah yang kita sebut Gloria in Excelsis Deo. Dan yang keempat, saudara-saudara, ini yang akan menjadi fokus pembahasan kita malam hari ini adalah nyanyian Maria. Ini yang disebut Magnificat. Semua bilang Magnificat. Nah, ini yang disebut nyanyian pujian Maria. Magnificat adalah nyanyian pujian Maria saat berkunjung ke saudaranya Elizabeth. Kalau saudara baca di Lukas 1 ayat 46 sampai 52, mari saudara-saudara masih bawa Alkitab enggak? Ayo kita baca yuk. Ayo. Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Saudara bisa buka Alkitab buku atau mungkin ada Alkitab di gadgetnya. Mari kita buka, kita baca sama-sama ya. Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Cukup sampai situ. Ini kalau jadi lirik lagu, saudara, dan memang ini sebenarnya lirik lagu cukup panjang. Kalau diulang-ulang dengan refnya bisa lebih dari 4 menit, saudara. Belum lagi ada intro musik memuji Tuhan, gitu kan? Lebih lama lagi nanti, saudara-saudara ya. Tapi itulah nyanyian pujian Maria, saudara-saudara. Nah, tema kita, saudara, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Tema ini dalam tradisi gereja disebut dengan Magnificat. Sekali lagi bilang Magnificat. Ya, ini adalah pujian yang memuliakan Tuhan. Waktu Maria tahu dirinya menjadi ibu juru selamat dan Elizabeth meneguhkannya, bayi di dalam kandunganku ini bergejolak karena ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Dan setelah itu Maria secara spontan menyanyikan pujiannya kepada Tuhan. Dan pujiannya inilah yang disebut sebagai Magnificat. Dalam Lukas 1 ayat 46 dalam terjemahan King James Version, saudara-saudara, dikatakan, and Mary said, my soul doth magnify the Lord. Ini bahasa Batak sedikit di atas Danau Toba. Bercanda, saudara ya. And Mary said, my soul doth magnify the Lord. Dari situlah timbul kata Magnificat, yang berarti magnify, memuliakan Tuhan. Kalau Gloria in Excelsis Deo itu kemuliaan bagi Allah di tempat yang tertinggi, di tempat maha tinggi, itu Gloria in Excelsis Deo. Kalau Magnificat itu berarti jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, saudara-saudara, karena Magnificat ini berarti memuliakan Tuhan atau nyanyian pujian yang memuliakan Tuhan, maka Magnificat itu sebenarnya menggambarkan apa sih Tuhan atau seperti apa sih Tuhan yang dimuliakan oleh Maria.
Kan saya nih artisnya nih misalnya. Saya nyanyi satu lagu. Lagu itu menggambarkan sesuatu yang saya sedang muliakan. Seperti itulah Maria menggambarkan betapa mulianya Tuhan di dalam lirik lagunya itu, saudara. Itu sebabnya dari Magnificat atau nyanyian pujian Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, kita belajar sesuatu yang penting untuk kita di dalam relasi kita dengan Tuhan. Saya akan bawakan kepada saudara secara cepat 3 poin. Apa yang bisa kita pelajari dari jiwaku memuliakan Tuhan, dari Magnificat, dari nyanyian pujian, dari lirik lagu, dari anthem, dari jingle, dari song theme yang Maria lantunkan ketika dia bertemu dengan Elizabeth ini, saudara. Apa pelajarannya? Yang pertama, secara cepat saja, perhatikan ini, saudara-saudara. Yang pertama, pelajaran dari Magnificat. Bukan kemewahan, tetapi kesederhanaan yang menarik perhatian Tuhan. Semua bilang, bukan kemewahan, tapi kesederhanaan. Itu yang menarik perhatian Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, Maria ini adalah wanita yang paling beruntung di dunia, saudara. Sebab apa yang Tuhan telah lakukan untuknya, itu tidak akan pernah terlupakan. Dan bukan hanya tidak pernah terlupakan, tidak akan pernah terulang lagi dalam sejarah alam semesta universe ini, saudara. Kalau anak-anak muda sering nonton film Iron Man atau Avenger gitu ya, yang multiverse, tidak akan pernah terulang di multiverse manapun. Sebab ini peristiwa yang unik yang hanya terjadi satu kali untuk selama-lamanya dalam sejarah bumi ini, sejarah semesta ini, sejarah multiverse atau universe ini, kepada seorang wanita yang paling beruntung di dunia yang bernama Maria. Dan itu tidak akan pernah terlupakan, saudara. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 48, saudara bisa ikuti di Alkitabnya, di gadget atau di Alkitab bukunya. Saya bacakan dalam terjemahan The Message, saudara. Dalam bahasa Inggris dikatakan gini, and Mary said, I'm bursting with God news. Dan Maria berkata, aku penuh dengan kabar baik. Aku tumpah. Bursting itu bukan cuma penuh, tetapi sampai tumpah. Penuh dengan kabar baik dari Tuhan. Aku sampai ingin mengeluarkan sebuah shout out, sebuah teriakan besar atas kabar yang Tuhan telah berikan kepada aku. I'm dancing the song of my Savior. Aku menari lagu Tuhan, Juru Selamatku. God took one good look at me. Tuhan memperhatikan saya dengan baik. And look what happened. Dan lihat apa yang terjadi. I'm the most fortunate woman on earth. Aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Ini kata Alkitab terjemahan The Message. What God has done for me will never be forgotten. Apa yang Tuhan lakukan untukku tidak akan pernah terlupakan. Maria ini adalah wanita yang paling beruntung di dunia, saudara. Kalau kita baca dalam terjemahan biasa TB2, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Wah, Maria adalah wanita yang paling beruntung di dunia, saudara. Pertanyaannya gini, apa yang bisa kita pelajari dari wanita yang paling beruntung di dunia ini? Kita pelajari sesuatu dari Magnify, dari lirik lagu yang dia lantunkan, saudara. Yaitu bahwa bukan kemewahan, tapi kesederhanaan yang menarik perhatian Tuhan. Tuhan begitu tertarik dengan kehidupan Maria. Yahweh begitu tertarik dengan kehidupan Maria, sehingga dia memilihnya sebagai ibu dari Sang Juru Selamat. Dalam istilah yang lain disebut Theotokos, saudara. Bunda Allah. Dan itu cuma kepada Maria saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan
lebih memperhatikan kesederhanaan daripada kemewahan. Sebab Alkitab menjelaskan di dalam lirik lagu Maria, Tuhan gak suka sama orang yang congkak. Tuhan gak suka sama orang yang sombong. Kalau saudara baca di ayat 51 jelas sekali. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Jadi kenapa Tuhan tidak memperhatikan kemewahan, tetapi yang diperhatikan adalah kesederhanaan? Karena Tuhan tidak suka sama orang-orang yang congkak dan sombong. Bilang kiri kanannya, jangan congkak. Jangan sombong ya. Nah, kalau kita ngerti ini, maka kita ngerti di ayat-ayat selanjutnya. Di ayat 52 sampai 53. Kan di ayat 51 dikasih tahu tuh, bahwa Tuhan itu nggak suka sama orang yang congkak. Nah, di ayat 52 dan 53 kita menemukan satu bacaan yang menarik. Kelihatannya Tuhan ini jahat banget ya. Kayak pilih-pilih kasih. Tapi sesungguhnya tidak begitu. Karena memang Tuhan pada hakikatnya tidak suka sama orang yang sombong dan congkak. Coba ayat 52 kita baca sama-sama. Bisa ditampilkan? Yang bisa menjangkau matanya kita baca, yang bisa lihat di gadgetnya, bisa lihat di gadgetnya. Lukas 1 ayat 52, 1, 2, 3. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Lihat, orang yang berkuasa diturunkan. Orang yang kaya disuruh pergi dengan tangan hampa. Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah Tuhan membenci orang-orang yang congkak. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang congkak. Itu sebabnya contohnya dikasih tahu penguasa dan orang kaya. Kenapa contohnya adalah penguasa dan orang kaya? Sebab memang jabatan dan harta kekayaan dapat membuat seseorang menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita bisa kaya, kayalah di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Kalau kita bisa mendapatkan sebuah jabatan, entah pemerintahan, entah sipil, entah militer, jangan sombong. Lakukanlah tugas jabatan itu di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Supaya kita tidak menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Sebab Tuhan membenci orang-orang yang congkak. Amin, saudara-saudaraku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan Maria, betul? Itu kan Maria, Pak. Gua bukan Maria. Jadi katanya ibu-ibu, atau katanya bapak-bapak. Apalagi gua, Pak. Gua laki-laki. Perkarya nih. Anak muda nih. Gitu. Saya bukan Maria, Pak. Dan kita nggak akan bisa seperti Maria. Karena peristiwa itu, berkat itu tidak akan terulang di dalam sejarah universe ini, saudara. Sejarah semesta ini. Tapi kita bisa pelajari satu prinsip yang penting, yang universal. Yaitu bahwa bukan kemewahan, tetapi kesederhanaan yang menarik perhatian Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saudara mau menarik perhatian Tuhan dalam hidup saudara, amin. Tuhan itu paling perhatian sama kita. Tetapi kapasitas perhatiannya itu akan lebih intens di dalam kehidupan kita ketika kita menyenangkan hatinya. Saudara-saudara, kesederhanaan itu bukan hanya keadaan. Sebab Tuhan lebih tertarik pada orang yang sederhana daripada orang yang mewah. Itu sebabnya kita perlu definisikan apa itu kesederhanaan. Kesederhanaan itu bukan hanya keadaan, tapi sikap hati yang siap untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang sederhana adalah orang yang siap menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupnya. Itu sebabnya Tuhan gak pandang engkau dari desa mana, dari kota mana, dari daerah terpencil yang manapun. Tuhan gak pandang engkau mungkin sering di skip sama orang. Engkau sering gak dipeduliin sama orang. Kalau orang lihat kamu di skip aja gitu, dilewatin aja. Ah, ini gak penting, yang itu yang penting. Ah, ini gak penting, yang itu yang penting, saudara. Saudara mungkin sering ngerasa digituin sama orang. Saudara sering ngerasa dicuekin sama orang. Tuhan gak pedulikan itu semua. Tuhan gak pedulikan engkau dari keluarga yang broken home ataupun tidak. By the way, Tuhan Yesus tuh kalau saudara lihat pohon keluarganya dari sisi
Maria dan bahkan Yusuf juga, di Maria juga yang dalam kitab Matius itu, saudara, itu menarik karena ada nenek moyangnya itu seperti Rahab. Rahab itu apa? Pelacur. Tuhan nggak pandang engkau dari keluarga bagaimana brokennya, nggak pandang itu. Tuhan nggak pandang engkau miskin atau kaya. Engkau mungkin bukan orang terpandang yang punya jabatan. Tuhan nggak peduli itu. Tapi kalau engkau siap menggenapi rencananya di dalam hidupmu, engkau menarik perhatian Tuhan. Amin. Dan itulah yang terjadi kepada Maria. Maria adalah sosok yang sederhana, bukan sosok yang mewah. Yang saya maksud sederhana adalah dia sosok yang siap menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup. Itu sebabnya Tuhan begitu tertarik kepada sosok wanita ini. Kita bukan Maria, tapi kita bisa pelajari prinsip yang penting di situ, saudara. Kesederhanaan, kerendahan Maria, gak ribetnya Maria, gak reseknya Maria, itu yang saya sebut sederhana. Semua bilang gak ribet, gak resek. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ribet, jangan resek gitu ya. Semua bilang jangan resek, jangan ribet. Jadi kesederhanaan, kerendahan Maria itu terlihat dari nggak ribetnya, nggak reseknya Maria. Dan itu terekspresi atau terlihat jelas ketika dia mengatakan kepada malaikat Gabriel di Lukas 1 ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nggak pakai ribet, nggak pakai ribet. Maria siap menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Ini yang saya sebut kesederhanaan yang menarik perhatian Tuhan. Kesederhanaan, kerendahan Maria, nggak ribetnya Maria, nggak reseknya Maria, juga terlihat ketika dia secara spontan menaikkan Magnificat-nya kepada Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Kalau saudara baca story-nya di situ, ceritanya udah jelas. Ketika Elizabeth ngomong, siapakah diriku sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku, bla bla bla, sedikit saja lalu Maria menyanyikan pujiannya kepada Tuhan. Ini adalah spontanitas yang menunjukkan gak ribetnya Maria, gak reseknya Maria, kerendahannya Maria, kesederhanaannya Maria yang membuat dia menjadi ibu dari Sang Juru Selamat. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, spontanitas Maria menunjukkan bahwa dia nggak pernah merencanakan Magnificat-nya itu. Jadi waktu dia berjalan ke rumah Elizabeth, nanti saya merencanakan saya nyanyi di sana deh, gitu ya. Saya mau buat konser kecil-kecilan deh di depan Elizabeth, mau pamer gue ini ibunya Mesias. Dia nggak rencanakan itu. Dia nggak konsep kata-katanya, lirik lagunya di pikirannya di dalam perjalanan. Spontanitas aja, saudara. Ketika Elizabeth mengatakan, siapakah diriku sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku, dan bayi di dalam rahimku yaitu Yohanes ini sampai melonjak kegirangan. Dan saat itulah Maria secara spontanitas tanpa konsep sebelumnya, dia langsung mengucapkan Magnificat, nyanyian pujian kepada Yahweh, pencipta langit dan bumi. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Spontanitas Maria ini menunjukkan dia tidak merencanakan Magnificat-nya, tapi ketika rencana Tuhan datang di dalam hidupnya, ia siap menjalaninya. Amin, saudara-saudara. Kita perlu mempunyai spontanitas seperti Maria. Kita bukan Maria, tapi kita bisa belajar satu prinsip penting dari kerendahan Maria. Dia punya spontanitas, siap menjalani rencana Tuhan dalam hidupnya. Gak pakai ribet, gak pakai rese. Entar nanti Yusuf kalau marah gua gimana? Entar nanti kalau orang-orang nanya gua hamil dari siapa? Dari Markus, dari Lukas, dari Yohanes, dari Paulus, dari siapa? Dia nggak pakai ribet. Oke, dia menanyakan sedikit bagaimana itu terjadi. Itu logis dan wajar saja. Tapi setelah malaikat menjelaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, secara spontanitas, di dalam kerendahannya, di dalam gak rese dan gak ribetnya hati Maria sebagai seorang wanita perawan saat itu,
Dia mengatakan, aku hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Spontanitas seperti inilah yang Maria mau ajarkan, yang mau disampaikan dalam Magnificat-nya itu, saudara. Bahwa kita harus siap menjalani rencana Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Itu yang pertama. Bukan kemewahan, tapi kerendahan, tapi kesederhanaan. Nggak ribet, nggak rese. Itu yang menarik perhatian Tuhan. Amin. Sekali lagi bilang, jangan rese. Nah, yang kedua, secara cepat saja. Apa pelajaran dari Magnificat Maria? Nyanyian pujian Maria. Tuhan bukan Tuhan yang melupakan, tapi Tuhan yang mengingat perjanjiannya. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, bahkan sejak zaman perjanjian lama, Yahweh itu selalu memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham, Ishak, dan Israel. Ini menunjukkan bahwa Yahweh Allah kita adalah Allah lintas generasi. Itu sebabnya Tuhan kita bukan hanya Tuhan satu generasi, tapi Tuhan dari generasi ke generasi. Dia Tuhan lintas generasi. Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Allah Yakub. Dia Tuhan yang mengingat perjanjiannya kepada setiap generasi. Perjanjiannya kepada Abraham, perjanjiannya kepada Ishak, perjanjiannya kepada Yakub. Tidak Tuhan lupakan. Dia meneguhkan perjanjian itu untuk memberitahu kepada dunia, kepada bangsa-bangsa melalui bangsa Israel, bahwa Tuhan bukan Tuhan yang melupakan, tapi Tuhan yang mengingat perjanjiannya dari generasi ke generasi. Amin. Dan dia Tuhan yang pasti menggenapi rencananya di dalam sejarah manusia. Di dalam Lukas 1 ayat 50 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ketika Maria secara spontanitas memuliakan Tuhan, sebuah lirik lagu yang menarik muncul di situ. Rahmatnya turun-temurun. Kenapa turun-temurun? Sebab memang Allah itu adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah lintas generasi yang pasti menggenapi perjanjiannya dalam sejarah manusia. Dan ayat 54-55 diulang lagi. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat, he remember, dia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Kepada Abraham, bukan kepada Abraham saja, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ketika Maria mendapatkan rahmat dari Tuhan, nyanyian pujian, lirik yang keluar menggambarkan betapa mulianya Yahweh, Allah kita yang maha besar itu. Dan Tuhan yang digambarkan Maria dalam lirik lagunya adalah Tuhan yang bukan Tuhan melupakan janjinya, tapi Tuhan yang pasti menggenapi janjinya. Amin. Tuhan kita bukan Bang Tohid yang pergi nggak pulang-pulang lagi. Tapi dia berjanji, kalau dia sudah datang waktu itu, dia naik ke sorga, dan dia berjanji akan datang kembali menjemput kita semua. Amin, saudara-saudara. Magnificat Maria mengingatkan kita, yang orang tua maupun anak-anak muda, bahwa janji Tuhan atas setiap generasi jatuh kepada orang-orang yang takut akan Dia. Perhatikan hal ini hal yang penting. Bahwa Tuhan pasti menepati janjinya kepada setiap generasi. Tetapi masalahnya, janji Tuhan itu akan jatuh kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ada begitu banyak keturunan dari Daud, tapi mengapa janji itu jatuh kepada Maria? Karena Tuhan begitu tertarik dengan Maria. Ini orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memandang kerendahan hambanya. Kata Maria, kata hambanya di situ adalah budak wanita di dalam bahasa Yunani-nya, saudara. Tuhan memperhatikan aku yang rendah ini, yang low estate, yang berkeadaan rendah, yang low key, yang rendah, yang sederhana. Tuhan memperhatikan aku.
Dan kuncinya adalah kenapa diperhatikan? Karena janji Tuhan jatuh kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan berjanji memberkati kita melalui kita percaya kepada Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus adalah keturunan Abraham. Tapi janjinya akan terpenuhi dalam hidup saya dan saudara kalau saudara-saudara menjadi orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan pasti menggenapi perjanjiannya. Dia Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia Allah Israel. Dia Allah lintas generasi yang pasti menggenapi perjanjiannya dalam hidup kita. Engkau orang tua, engkau anak muda, Tuhan akan menggenapi perjanjiannya di dalam hidupmu. Tetapi pertanyaannya, apakah engkau takut akan Dia di dalam segenap kehidupanmu? Dia bukan Tuhan yang melupakan perbuatan tangannya. Yang percaya katakan amin. Ia mengingat saya, Dia mengingat saudara, Dia mengingat kita, saudara-saudaraku. Dia memberikan rahmat-Nya kepada setiap orang, setiap kita yang takut akan Dia. Tuhan kita bukan Tuhan yang melupakan, tapi Tuhan yang menepati perjanjian. Amin. Itu hal kedua yang kita pelajari dari Magnificat Maria. Yang ketiga dan terakhir, bukan manusia yang jadi Allah, tetapi Allah yang jadi manusia adalah juru selamat kita dan sumber sukacita kita. Yang percaya katakan amin. Ini sebuah hal yang penting, saudara. Sebab ada begitu banyak ajaran menyimpang di akhir zaman ini yang mengatakan Tuhan Yesus Kristus itu bukan Allah yang jadi manusia. Yang mengatakan bahwa inkarnasi itu konsep pagan. Itu bukan ajaran yang Alkitab wariskan kepada kita. Dan itu bukan tradisi gereja yang diwariskan kepada kita. Maria telah mengungkapkan, jiwaku bergembira karena Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Aku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah adalah juru selamatku. Jadi juru selamat itu adalah Allah yang menjadi manusia. Bukan manusia yang kemudian mati dan bangkit terus jadi Allah. Itu bedanya kita kekristenan dengan yang lain, saudara. Kekristenan itu percaya Allah yang jadi manusia. Itu fondasional. Harga mati nggak bisa ditawar-tawar di dalam kekristenan. Kekristenan percaya Yesus Kristus adalah Allah yang jadi manusia. Bukan manusia saleh yang dijadikan Tuhan dan Allah. Tapi Dia Allah yang menjadi manusia. Itu tergambar di dalam Magnificat Maria. Dan sumber kegembiraan Maria adalah pada Allah yang adalah juru selamatnya. Dia mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita orang Kristen untuk memahami apa itu inkarnasi. Inkarnasi adalah Allah yang menjadi manusia melalui proses kelahiran, melalui rahim seorang wanita. Itulah inkarnasi dari kata incarne di dalam bahasa Latin. In artinya ke dalam atau masuk, karena artinya daging. Yang kemudian kita tahu ada kata karnivora atau kornet, serapan-serapannya. Jadi inkarnasi artinya roh Allah anak masuk ke dalam daging melalui proses kelahiran. Itulah yang menjadi dasar fondasi kekristenan. Tanpa Allah yang jadi juru selamat, tanpa Allah yang menjadi manusia, tidak ada kekristenan, saudara. Kekristenan dibangun di atas pengajaran Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia. The word was made flesh. Firman itu menjadi daging. God was manifest in the flesh. God was manifest in the flesh. Allah yang memanifestasikan, menyatakan dirinya di dalam daging. Itulah rahasia ibadah kita. Bagaimana mungkin kita beribadah tanpa mengakui Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia? Gak mungkin. Sebab 1 Timotius 3 ayat 16 sudah kunci dan kancing di situ bahwa agunglah rahasia ibadah kita, yaitu Dia, God, Theos dalam bahasa Yunani-nya. Tadi karang-karang, saudara. Dalam bahasa Yunani-nya Theos, God, Allah menjadi atau menyatakan dirinya di dalam daging. Itulah
inkarnasi, saudara. Itu sebabnya tergambar di dalam lagu-lagu yang kita nyanyikan saat Natal, misalnya versi hidup. Sumber sukacita kita, amin. Ya Yesus, sumber sukacita. Apa itu kalau lagu sekolah minggu ya? Adalah sukacita di hatiku adalah Yesus. Tuhan di dalam hidupmu itu menunjukkan kesederhanaan. Gak ribetnya kamu, gak resihnya kamu menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Tuhan punya rencana kepada kalian, kepada bapak ibu-ibu sekalian, untuk mendidik anak-anak bapak ibu sekalian. Genapi rencana Tuhan di dalam kehidupan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Amin. Jangan anak-anak dibiarkan di era teknologi yang semakin jahat ini. Perhatikan anak-anak kita, sebab Tuhan menggenapi perjanjiannya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Yang kedua, Tuhan bukan Tuhan yang melupakan, tapi Tuhan yang mengingat perjanjiannya. Dia bukan Tuhan yang pikun, Dia bukan Tuhan yang meninggalkan perbuatan tangannya. Dia akan menggenapi perjanjiannya di dalam hidup kita kepada generasi kita, generasi di atas kita, dan kepada generasi di bawah kita selanjutnya. Amin, saudara-saudara. Dia Allah perjanjian dan pasti mengingat perjanjian. Dan yang ketiga dari Magnificat Maria, kita belajar bahwa bukan manusia yang menjadi Allah, tetapi Allah yang menjadi manusia. Dialah juru selamat kita dan Dia sumber sukacita. Saudara belajar sesuatu sampai sini, saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang siap menikmati rencana Tuhan dalam hidup saudara. Saya ajak saudara mengangkat tangan dan kita berdoa bersama-sama.